ketemu sama temen aku lagi, ya kan? Aku udah nyampe di Pondok Indah Mall 2 di Jakarta Selatan. Nah, aku tuh mau ketemu teman aku udah janjian hari ini mau motoran sama dia karena dia bilang sih, katanya sih ya, dia juga suka naik motor. Nah, aku mau jemput dia dulu di dalam, tapi sebelum kita motoran, aku mau ngobrol sama dia dulu di dalam karena dia di dalam tuh baru buka store baru. Siapakah dia? Nanti aja ya, masuk aja dulu. Let's go! Let's go! Nah, lihat nih ke atas nih. Gue udah sampai di tempat yang mau gue temuin orang yang mau gue ajakin ngobrol hari ini. Jenna Hara. Sebelum kita jalan-jalan dan motoran, kita ketemu orangnya dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu di butik barunya dia. Oke, let's go. Assalamualaikum. Mana ya? Baju-bajunya sih udah menyambut banget ya. Orangnya ada nggak sih? Tadi sih udah janjian sebenarnya. Kita tunggu bentar lagi deh ya. Kalau dilihat nih ya, gayanya itu sebenarnya Jenna Hara ini adalah salah satu desainer yang jadi inspirasi gue ketika gue udah memilih untuk berhijab. Karena dia juga monokrom ya kan, terus dia juga boyish juga gayanya. Pokoknya dia tuh punya hashtag Still Jenna Hara Style. Nah, sering banget gue pakai. Jadi kita tunggu orangnya. Udah janjian loh, mana ya orangnya ini ya? Jehan! Masa harus diteriakin sih kayak lagi main di kampung sebelah aja nih. Hey! Ini dia Jenna Hara. Aduh. Seneng banget. Waalaikumsalam. Disamperin sama Umi. Ya, kalau orang nggak kenal ngeliatnya juga, maaf mbaknya masih ABG ya. Padahal, mohon maaf ibu anaknya udah berapa? Harus banget disebut. Harus dong. 3. Anak Kan 3. mau nyaingin lu. Mama anak 3 masih nggak kalah lah ya sama ABG. Tas dulu dong. Kan kita udah janjian ya, kita mau Ini udah motoran siap hari ini. tuh, ya kan? Udah pakai kacamata. Nih, Udah kece banget nggak ya. langsung nih? Jangan dulu ngobrol dulu. Kan kita mau ceritain dulu nih ke teman-teman kalau butik lo ini kan baru kan yang di Pondok Iya, Indah Mall bener, kedua di bener. Jakarta Selatan ini. Nah, kita boleh nggak? Boleh dong, silakan. Sambil ngobrol. Nah, kita mau cerita sedikit nih tentang sosok Jenna Hara. Lu kulit gue nanti gelap banget lagi. Sosok seorang Jenna Hara. Sebenarnya nama Jenna Hara ini kan udah nggak asing banget lah ya. Buat terutama untuk teman-teman yang berhijab. Jenna Hara itu udah gitu. Gue pun sebenarnya ya, awal gue tuh pakai hijab 2018. Salah satu yang gue jadiin referensi gayanya siapa ya, karena kan orang tuh biasanya kalau udah meskipun dari yang tadinya nggak berhijab jadi berhijab tuh biasanya kan nggak mau berubah gayanya kan. Gue cari dan salah satu yang jadi inspirasi gue tuh ada ibu. Ya buat yang teman-teman yang gayanya edgy, yang boyish, yang casual tapi tetap kece, nah cocok banget kalau harus ngikutin gaya dia gitu. Nah kita cerita dulu. Boleh. Jenna Hara buka jadi desainer dulu deh. Itu tuh emang lo udah dari kecil pengen atau gimana? Jadi gue emang dari kecil tuh cita-cita pengen jadi desainer. Dari gue umur 3 tahun. Wah, serius? Bener. Karena mungkin nyokap gue kan juga desainer. Terus kayak kehidupan gue dari kecil itu selalu melihat, nah itu tuh desain lah, baju lagi, kain terus lagi, fashion show, terus udah gitu kan rumah tuh juga ada ini kan, ada workshop nyokap gue gitu. Jadi gue selalu main tuh ke workshop nyokap gue gitu. Jadi gue lama-lama kayak, seru juga ya dunia ini. Gue pengen deh jadi desainer gitu. Nah ngomong-ngomong soal nyokap nih, ini teman-teman yang generasi ABG sekarang mungkin nggak banyak yang tahu, belum tentu tahu. Tapi nih orang tua kita siapa yang nggak kenal? Coba dikenalkan dulu. Siapa sih ibunya? Ibu Ida. Ibu Ida Royani. Nah, mau gue di googling ya. Kalian sekali googling begitu keluar, itu butuh seharian untuk membaca karena banyak banget pasti cerita tentang sosok beliau gitu. Cuman, nah ini nih ngomong-ngomong soal nyokap ya. Berarti lo itu memilih jadi desainer itu bukan karena yaudah deh gue ngerusin nama besar nyokap gitu. Emang lo pengen berdiri sendiri? Emang gue pengen sendiri yuk gitu. Karena menurut gue kan dunianya cukup menarik ya. Kayak lo bisa
ngedandanin orang gitu kan. Terus menurut ya maksudnya dari situ gue lihat kok nih seru ya gitu. Kayak lu bisa kasih perspektif buat orang-orang yang ngelihat gaya lo gitu, through design gitu. Makanya gue kayak oke, ini kayaknya jalan yang akan gue pilih deh. Mantep tuh. Soalnya gini ya, jarang kan umur 3 tahun tiba-tiba bilang pengen jadi desainer umur 3 gitu. tahun ya, bocah lah. Coba kalau ditanya pengen jadi dokter. Anak-anak cita-cita menjadi apa? Dokter lah, polisi lah. Bener. Ya kan? Apa sih kalau pramugari, pilot yang standar tuh, desainer tuh kayaknya pilihan kesekian gitu di dalam. Bahkan nggak ada di dalam. Tidak ada dalam mulut anak kecil tuh kayaknya bukan bayangan gitu. Bener. Di tahun itu apalagi ya, mohon maaf kita nggak perlu nyebutin tahun ya gitu ya. Gitu loh. Cuman lo bisa mantap juga mungkin salah satu yang karena lo bilang tadi ya, faktor karena faktor lingkungan segala macam, gitu. Tapi lo tetap pengen berdiri, dan emang nama Jenahara pun kuat tanpa ada embel-embel nama orang tua di belakang gitu kan. Maksudnya emang lo akhirnya berdiri sendiri gitu. Tapi ini sebenarnya juga ada ceritanya. Jadi Jenahara itu kan nama nenek gue dari bokap ya. Ternyata bokap gue tuh cerita kalau nenek gue zaman Belanda lah, tahun berapa tuh ya, 60-an, 70-an itu, dia tuh guru jahit. Gitu. Jadi gue merasa ini tuh emang udah kayak it was meant to be juga, nama ini dipas ke gue. Selama ini kan orang mikirnya kayak ini mungkin karena ibunya desainer, Ibu Royani gitu kan. Tapi ya ternyata dari bokap gue juga ada tuh. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak oke, ya udah, this is my path. Ini jalan gue untuk bikin dari kakek. Brand. Terus juga ke nenek, terus mama. Jadi tuh kayak udah di DNA aja gitu. Iya, dari bokap dan nyokap tuh, ya kan. Jadi sungguh mengalir deras. Ya, jadi kalau ditanya kenapa anak umur 3 tahun memilih untuk jadi desainer, ya udah nggak usah ditanya ya. Orang sejarahnya udah jelas diceritakan langsung sama ibu ini gitu. Jadi oke. Desainer. Nah, desainer itu kan bicara soal desainer ini kan luas banget ya. Luas banget. Tapi lo start banget awal tuh dari tahun berapa? Kalau Jenaharanya sendiri tuh gue start dari 2011. Oke. Ya, tapi sebenarnya kayak konsepnya itu udah gue buat dari 2005. Kan gue tuh, jadi kan gue lulus SMA, gue sekolah fashion nih, jadi ketahuan nih umur gue, nggak apa-apa deh. Gue lulus sekolah fashion aja. Juga sama mereka nanti Jenahara keluar tuh. Gue sekolah fashionnya lulusnya 2004 cuy. Lu kebayang ya? Kayak. Kamu udah lahir belum? 2004. Oh udah lahir. 2004, lu start kuliah? Iya kan 2003 kan gue lulus SMA. Terus gue setahun tuh gue ngambil sekolah fashion design. Jadi 2004 kan gue udah lulus dong. Udah lulus. Nah terus akhirnya setelah itu gue udah memilih nih, oke, Jenahara gue mau bikin konsepnya kayak gini nih. Udah gitu. mantap juga. Udah mantap. Tapi pada saat itu gue memang belum pede mengeluarkan si brand ini karena gue ngerasa di momen itu kayaknya marketnya belum siap. Kan gue udah pakai jilbab dari umur 13 tahun yuk. Wah. Gue kan udah pakai jilbab dari SMP. 13 tahun SMP itu karena lo pakai hijab tuh karena emang lo di sekolah kan biasanya nih dulu-dulu ya sekolah Islam tuh biasanya harus pakai hijab. Apakah karena itu atau emang lo mantep aja pengen pakai? Ya sebenarnya pasti of course ada dari orang tua juga. Orang tua sebenarnya. Maksudnya kayak dari nyokap gue kan emang ya maksud keluarga gue kan religius lah ya. Jadi nyokap juga kayak udah nge-suggest pokoknya nanti SMP pakai hijab. Tapi gue juga kebetulan mau. Wah, gitu. Hebat banget sih. Ya pada saat itu kan ini ya. Apalagi di saat itu belum ada tuh fenomena hijab bener. sekarang. Kalau misalnya bilang hijab itu sekarang udah kece-kece banget. Beneran salah satu alasan gue mantap juga pakai hijab tuh karena gue makin pede ya. Iya. Orang hijab sekarang udah kece-kece banget. Bener, Kenapa kita? Lah lu mohon maaf nih 13 umur. Ya mungkin pada saat itu juga belum tahu sih yuk. Iya sih. Cuman kan umur-umur segitu maksud gue, era-era itu kita SMP kan berarti ya. SMP itu kalau ditarik ke belakang lagi, kita kan seumuran sebenarnya beda setahun 2 tahun doang. Era SMP itu kalau gue inget-inget tuh era-eranya Spice Girls. Bener. Era-eranya siapa deh gitu. Ya, baju-bajunya kayak gitu ya. Baju-bajunya gitu. Gayanya aja, gitu kan. Kalau gue inget SMP tuh gue kiblatnya kesana gitu, baju gue mau yang tank top tapi yang tali satu, celana mestinya gimana gitu. Lu justru dengan arah yang tapi kan gue ngerasa gini, waktu itu gue tuh selalu punya pemikiran kayak gini nih, kalau lu pengen kelihatan, lu harus berbeda. Itu tuh udah jadi tagline hidup gue gitu. Kalau lu sama, ya nggak akan ada bedanya dong gitu. Dan lo emang pengen selalu jadi beda? Iya.
Jadi kalau ketika orang lagi A, ya gue maunya B. Maunya B gitu ya. Jadi gue gak mau sama gitu. Di saat orang-orang sekarang, gitu. Iya sekarang ini ya, Jehan ini ya. Sungguh kalau teman-teman deketnya tahu banget ya. Kalau orang-orang mah lagi trennya apa? Warna-warna sage gitu ya. Dia mah tiba-tiba leopard. Mohon maaf nih, leopard. Kayaknya tidak ada dalam pilihan ya. Emang, ya itulah. Orang kan dari kecil kelihatan ya. Iya, orang pramugari, dokter, Anda desainer sendiri. Gitu. Jadi gue tuh emang, ya mungkin karena bokap, nyokap juga, gue menyebut mereka orang yang cukup idealis nih dengan gayanya mereka. Bokap gue kan juga musisi. Iya, betul. Musik aja juga idealis banget gitu. Jadi kayaknya dari kecil tuh udah diajarin sesuatu yang original gitu. Udah, just be yourself. Jangan ngikutin orang, jangan ngikutin tren. Ulik diri lo gitu. Nah, itu tuh udah jadi kayak tagline hidup gue lah gitu. Makanya waktu pas gue ngeluarin Jenahara, gue tahu ya market Indonesia itu suka sama market hijab yang cantik, manis, hijab apa ya, orang muslimah tuh selalu digambarkan dengan, iya kan, maksudnya harus yang cantik, ayu, anggun gitu, ayu gitu kan. Ya gue ngelihatnya nggak harus selalu kayak gitu, nggak melulu kayak gitu. Karena kalau semua kayak gitu jadi nggak ada yang menarik gitu. Makanya akhirnya waktu pas pertama kali bikin Jenahara dengan konsep yang minimalis, konsep edgy gitu kan, terus praktikal, bisa di mix and match. Gue ngerasa emang nggak tahu ya, gue tuh pede aja gitu loh. Pasti ada nih yang kayak gue gayanya gitu. Lebih gini sih Yu, gue merasa gue tuh orang yang visioner aja ngelihat sesuatu. Jadi kadang-kadang tuh gue suka keduluan aja. Terus ya udah gitu. Tapi itu setuju gue keduluan. Iya, karena jadi, pada akhirnya, wah ini kan udah pernah gitu. Iya gitu. Jadi gue suka keduluan gitu kan. Kayak beberapa temen gue selalu nyebut, nggak lu tuh kultus, orang nggak tahu lo begitu udah tren. Ya ini mau udah gue kerjain gitu. Itu yang gue tahu dari Jehan tuh. Awal-awal suka dia bikin kayak gini, oke. Terus nanti kayak beberapa waktu kemudian, lah dia udah pernah bikin ini gitu. Tapi trennya bukan sama gue. Jadi gitu. Gue tuh suka kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Maksud gue karena emang dari dulu gue suka sesuatu yang berbeda, jadinya ya it's okay gitu loh. Maksudnya gue happy lah ketika apa yang gue suka eventually itu bisa menjadi tren di kemudian hari. Kita ngomongin tadi lo bilang soal pilihan gaya lo. Bener nggak? Koreksi gue kalau gue salah ya. Lo itu emang mau jadi desainer untuk khusus hijab berskah atau sebenarnya? Oke. Jadi karena awalnya ya. Jadi karena gue berhijab dari gue umur 13, otomatis kan gue menjadikan diri gue sebagai sosoknya nih gitu kan. Kalau gue berhijab terus gue mau bikin baju, gue mau pakai bajunya kayak gimana ya gitu. Nah, nih flashback ke 2005. Kenapa pada saat itu gue nggak berani ngeluarin brand gue? Karena waktu itu gue ngerasa muslimah pada saat itu sangat konvensional yuk. Kayak kalau jualan baju tuh kayak atas bawah jilbab satu paket. Iya betul. Terus gayanya bibu banget gitu kan. Sedangkan gue pada saat itu kan umur gue masih berapa? 19-20 tahun gitu. Gue pengen sesuatu yang bener-bener represent gue dong sebagai Jenahara yang young age nih, perempuan umur segitu gitu. Akhirnya gue ngerasa oke, gue akan membuat konsep yang seperti ini. Yaitu awalnya gue pikir konsep mix and match itu sesuatu yang menarik. Karena dulu tuh nggak ada brand bikin kayak gitu gitu. Bener-bener. Tapi gue menunggu momen yang tepat. Nah, momen yang tepat itu di 2010 ketika muslimah wave atau hijabers wave itu lagi mulai naik. Anak-anak muda udah mulai sadar akan memakai hijab. Nah, disitulah gue langsung ngerasa oke, this is it. Jadi butuh waktu 5 atau 6 tahun kan. Lama banget loh itu tapi. Iya, tapi begitu gue ngeluarin brandnya, emang udah mateng banget. Udah mateng, udah siap. Gitu. Jadi selama 6 tahun itu gue tuh beneran kayak belajar lebih ke produksi, desain, konsep. Jadi gue bener-bener kayak ngeramu dulu nih apa yang mau gue buat gitu. Dilihat ini koleksi Jehan ini juga ready to wear yang emang kita pakai hari-hari kan? Pakai hari-hari gitu. Jadi bukan koleksi desainer yang bikin ini desainer gitu, tapi koleksinya juga kayak lo pakai hari-hari. Gimana sih? Pakai hari-hari baju desainer tuh kece banget gak tuh? Jenahara. Wow. Sekarang store-nya masih di Jakarta. Sekarang di Jakarta.
ada yang di Bekasi, ada yang di Kokas. Oke, nanti berarti Insya Allah sih tahun depan gue udah mulai menyebar ke Jawa lah. Ke Jawa. Daerah Jawa. Oke, habis di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Yes. Kita tunggu store-store Janahara berikut Amin, dengan amin. koleksi-koleksinya. Online mah pasti ada dong. Ada dong. Apa dong online-nya dong? www.janahara.com. Oke, jadi koleksinya untuk yang jauh di Jakarta masih bisa belanja koleksinya Janahara. Buat semua yang suka sama fashionnya yang edgy, gaya-gaya edgy, boyish kayak gitu, emang lo Thank you, juara. Ayu. Nah, dia juga ternyata suka motor. Suka. Bisa motoran? Bisa. Biasa motoran? Sebenarnya nggak biasa ya. Tapi gue bisa motoran. Tapi bisa motoran. Kenapa lo suka motoran? Ya itu mungkin balik lagi karena gue kan sebenarnya orangnya agak tomboy ya. Terus gue kayak kalau ngeliat orang motoran tuh kayak seru juga ya, kayak praktikal gitu. Penasaran juga. Penasaran gitu. Akhirnya gue belajar. Jadi tuh waktu 2020 tuh gue belajar tuh motor gede, gue belajar. Oh iya. Serius, gue bener-bener belajar gitu. Oh ternyata gampang ya. Gitu. Emang kalau udah pada basicnya kalau udah bisa naik sepeda, iya, kakinya napak, udah itu kunci dari gitu. semuanya sih. Dan akhirnya lo Iya, cuman kan nyokap gue tuh paling takut sama motor. Jadi dari dulu tuh nyokap tuh udah kayak jangan motoran nanti ini jatuh apa segala macam gitu. jadinya Iya makanya jadi kan suka ada ketakutan itu juga tetap kayak ada gitu. lah ya. Benar gitu. Oke, dari sekian banyak koleksi, sekarang kita mau main ya. Kita mau main, mau nantangin. Oh, mix and match. Mix and match ya Oke. kan. Edgy-nya Janahara, gayanya Janahara. Kalau untuk motor ini sebenarnya dia udah pakai sih. Boleh berdiri Ini sih dulu. udah Ini koleksi gaya. Koleksi Jehan yang ada di store sekarang, ada di website juga gitu kan, yang dia pilih untuk dia pakai motoran gitu. Nah, ini kan sekarang gue polosan banget nih ya kan. Duh, ada merek lain. Tutup deh. Gua nih kan polosan ya sekarang. Coba lu dandanin gua, pakai koleksi yang lu punya, ya kan? Bayan kan pakai koleksi Jehan. Untuk kita motoran, abis ini kita motoran. Iya boleh. Ya. Ini kan sebenarnya ada koleksi baru nih yuk di sini kita lihat, yang gue yuk. baru ngeluarin gitu kan. Jadi gue sih pengen kasih lo koleksi Kemeja. yang ada di sini, kayak karena kan kalau kemeja motoran gitu. itu kita sudah berhijab ya kan. Iya. Kalau orang berhijab itu kan otomatis lengannya udah panjang. Jadi kayaknya nggak mungkin lengan panjang dijaketin lagi untuk di Jakarta Raya Betul. ini ya, gitu. Pun mau pakai outer ya outer atau kemeja kayak yang Jehan pakai sekarang gitu dari luar. Kalau ini mungkin nggak kira-kira aku pakai motoran ya? Enggak sih ya. Nanti kamu ribet. Dia nggak jauh aja diketawain nggak ya Allah. Ribet kalau pakai itu. Buat yang nggak hijab pun juga ada loh koleksinya Jehan ternyata. Sini kan, ini kece banget loh, beneran. Iya, ini tuh kebetulan gue kemarin lagi collab sama Jena Kaya. Collab sama Jena Kaya, oke. Jadi jarang kan Janahara ada payet-payetnya karena Jena Kaya itu identik dengan payetnya. Jadi gue minta dia yang payetin, tapi desainnya dari Janahara. Weh, digabungin gitu. nih jadinya ya. Jadi kita gabung lah kolaborasi ini. Oke. Ini kalau dilihat banyak banget nih hitam putihnya. Aku suka. Mau pakai ini aja ya yuk. Tuh. Wow. Tidak perlu ditolak karena aku suka sekali warna hitam dan putih. Iya. Terus ini yang menariknya karena dia kayak color block gitu. Terus kan potongannya kayak beda. Nah ini tuh sebenarnya salah satu ciri khasnya Janahara. Instead of kayak kemeja polos biasa, gue biasanya suka mainin pola gitu loh. Kayak gini kan kayak ada potongan-potongan gitu kan. Ya. Gitu. Jadi lo bisa pakai jadi outer, lo bisa jadiin shirt. Kalau menurut gitu. lo, gue mendingan gue ganti baju ini atau dijadiin outer untuk kita motoran. Jadi outer aja. Jadi outer aja. Jadi nih sekarang yang lo pakai, lo tinggal pakai ini. Dari luar ya? Ya. Kita coba ganti. Sebentar. Shoo. Oke, ini dia udah gue pakai. Jadinya dipakai ini jadi outer aja. Jadi outer aja gitu. Gue tuh biasanya suka kayak gue tuck in ke dalam, tapi kan lu celananya lagi celana lurus ya, jadi ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Gini aja. Kalau dilipat kayak gini, oh iya juga ya, lu juga ya. Kalau dilipat kayak gini, dalamnya nggak harus dilipat juga ya? Nggak usah. Lagi-lagi biar beda. Biar beda ya kan? Yang udah mah dilipat semuanya, ini mah biar. Tuh. Jadi gue tuh biasanya suka gini yuk, kayak agak gue kebelakangin, agak gue kebelakangin gitu. Terus kayak gue
kancingin satu. Terus yang ini tuh suka gue takin ke dalam celana. Jangan ngintip ya. Tapi kan ini masalahnya lo pakai celananya nggak ini ya. Oh iya. Celananya harus yang lebar gitu. Harus yang lebar, catatan ya. Terus nih, nah gitu. Ini style gue banget sih. Oh enggak ya? Nggak gitu. Aku juga aja. Enggak. Terbuka tapi tidak terbuka gitu. Ya, buka tapi tidak dibuka, oke. Gitu. Inilah gaya ini aku. buka aja deh. Dibuka aja jadi. Mana sih? Ragu sendiri deh. Inilah gaya aku untuk motoran hari ini. Di stylingin ya kan? sama the one and only Jenna Hara. Siap motoran hari ini. Aku udah langsung pakai koleksi Ibu Jenna Hara. Dia juga udah pakai koleksi terbaru yang bisa kalian dapetin di store-store-nya dan juga di website-nya. Betul. Sudah siap Ibu? Udah dong. Tadi kacamata kan udah ready. Udah on ya. Saya iya, udah bener on. juga. Terus aku kacamatanya mana? Aku lupa bawa kacamata. Aduh. Ya udah kalau gitu kita beli langsung aja ke bawah guys. Let's go. Kita sudah ada di parkiran, sudah siap jalan-jalan. Nah, belakang kan cuma ada satu motor, tadi gue naik motor sendiri, ya kan? Jehan digonceng atau tidak? Tentu tidak, karena dia sudah siap buat nyetir sendiri. Kapan lagi? Iya benar. Jadi hari ini aku sama Jehan mau trek-trekan. Oh enggak ya? Serem ya? Dikit-dikit trek-trekan. Baru juga belajar tadi. Baru juga dia bilang udah lama enggak ya? Udah lama trek-trekan tuh, kemayoran kali kita ya, ya Allah. Nah, ini sekarang kita mau motoran kemana, Bu? Ibu deh yang pilih rutenya. Gue mau ajak lo makan di depan SDBM tuh ada jajanan enak banget. Itu favorit gue. Terus ke Batagor nggak? Suka banget lah. Mie ayam suka nggak? Suka dong. Aduh. Di situ ada? Ada. Oke, sekalian kita lanjut ngobrol-ngobrol karena sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita cari tahu tentang seorang Jenna Hara. Langsung aja kita jalan. Let's go. Let's go, let's go. Seru. Duh, jadi pengen beli motor deh gue nih gara-gara Umi nih. Sampai juga setelah perjalanan 2 malam. Mantep ya? Mantep. Gimana Ibu? Ini udah lama banget loh gue gak naik motor, tapi ternyata seru juga ya. Seru kan? Banget. Di tengah-tengah perjalanan tadi kita tiba-tiba ada ide gitu. Gimana kalau kita bikin geng motor? Wah! Geng motor hijapan. Gimana kalau kita sering-sering aja dulu temenin gue motoran? Boleh. Kita udah sampai nih guys. Kita ke tempat makan yang direkomendasikan oleh Ibu Jenna Hara. Oke? Langsung dulu. Pas banget nih jam makan siang. Benar. Let's go guys. Saya mau Batagor. Enggak, kita makan di sini, Bu. Makan di sini. Nanti ikut ngobrol di sini boleh nggak, Bu? Di mana kita dulu? Oh, di depan situ. Aku baru tahu loh, ini udah nggak boleh duduk-duduk di sini. Udah lama ya? Iya. Itu udah lama banget loh ke sini. Kenapa? Berapa bikinnya? Bikin dua porsi. Ya, dua porsi.
Saya dulu di sini, gue dulu kesini tuh, zaman sebelum pandemi, itu tuh makan di sini tuh sarapan. Jadi habis ngedrop anak-anak sekolah, makan di sini. Tapi yang gue pesen tuh nasi uduk jengkol. Berarti tahu Pak Agus. Kalau ini tempat emang favorit gue yuk. Dari dulu, ini gue sampai kenal ya sama pedagangnya. Oh, mantap banget. Yang paling terkenal nih batagornya sama mie ayamnya. Batagor mie ayam. Jadi di kawasan ini tuh di sekitar Depannya SDBM. SD Bakti Mulia Jakarta Selatan. Adanya di Pondok Indah ya kan. Nah, kalau kalian kesini, muterin aja tuh sekolah. Silahkan pilih jajanan apa aja. Batagor nih ada, mie ayam ada. Sebelah sana ada es podeng juga kan Bu ya? Iya, seberang tuh ada es podeng, ada es poteng juga, es oyen. Di mana lagi nunggu sekolah nikmat banget di sini. Amin. Bu kita tunggu di situ. Kita ngobrolnya nanti di situ ya. Boleh. Oke. Ini dia Batagor rekomendasi Ibu Jehan. Kita coba dulu di sini. Hah? Oh, ntar. Saking dia mainnya sama ibu-ibu. Batagor. Dia datang diajakin main, dia ngomong, "Entar Bu, kayak dulu Bu, gantian." Enak banget kan? Ini tuh favorit gue dari zaman kapan ya? Kayaknya udah dari zaman gue SMA kayaknya. Nah, berarti anak-anak Jakarta tuh pasti tahu lah Batagor di sini, makan di BM sini ya kan. Dan ini tuh emang langganan ibu-ibu BM, jadi batagornya bersih. Bener, tadi bersih. Kalian tadi bisa lihat sendiri emang beneran bersih. Berarti kita lanjut ngobrol ya di sini. Boleh. Tadi banyak yang belum gua tanyain, terutama soal kalau teman-teman cari tahu di internet ya, ada namanya Hijabers Community. Hijabers Community itu sebenarnya apa sih? Dan lo itu salah satu foundernya. Kah? Bener ya? Oke, coba ceritain deh. Hijabers Community dulu itu tuh apa sih? Jadi gini, kan tadi kan kita sempat mention ya kenapa gue mengeluarkan brand gue di tahun 2011. Nah, 2010 itu gue dengan teman-teman gue, kita makasih ya, Mbak. Thank you. Mbak manajer jadi mengantar teh-tehan gini. Oke, lanjut. Jadi di 2010 itu gue dan teman-teman kita membuat sebuah movement. Karena kan kita melihat memang orang berhijab ya di masa itu kan sangat identik dengan orang tua nih. Bener. Sedangkan awareness ke anak muda tuh udah dapet, tapi nggak ada platformnya gitu loh. Sehingga akhirnya kita mutusin untuk kenapa nggak kita bikin satu platform khusus untuk si anak-anak muda berhijab ini gitu. Yang mana di sini mereka bisa mengekspresikan, mengeksplorasikan gaya mereka dan tidak membatasi mereka dalam hal mereka berkarir. Karena jujur ya, di masa itu susah loh orang berhijab punya karir. Apalagi untuk diterima. Susah jadi untuk diterima. Pasti. Selalu gitu, misalnya kayak kerja di bank. Atau misalnya lo bekerja di instansi pemerintah. Kerja di TV. Ya kan? Terus juga misalnya kerja di brand-brand internasional itu sangat sulit karena kan hijab itu hampir nggak dulu tuh kayaknya hampir nggak mungkin nggak sih? Mungkin bisa jadi Bu, kayaknya yang pakai hijab tuh kayaknya fashion hijab terutama itu kayaknya dulu tuh nggak ada bayangan bakal masuk ke sekarang kan New York Fashion Week apa gitu-gitu. Benar. Makanya menurut gue pada saat itu movement itu sangat matters gitu loh untuk menunjukkan bahwa hijab itu tidak membatasi lo dalam berkarya ataupun berkarir gitu. Nah, ketika gue lihat juga bersama teman-teman nih udah mulai banyak nih ya representatifnya karena waktu itu kita bikin komunitas di mana isinya tuh nggak hanya melulu fashion designer, tapi ada yang dia model pakai hijab, terus dia penyanyi pakai hijab, terus dia blogger pakai hijab. Pada saat itu kan emang masih sangat jarang ya gitu. Hana sama Vivi itu gue kenal dari situ. Mereka kan punya blog ya. Iya benar-benar. Gitu. Dan itu menurut gue sangat menarik gitu loh untuk dieksplor gitu. Nah, kayaknya movement itu cukup lumayan memberikan efek yang segitu positif dan dahsyatnya. Menyebar nggak hanya di Jakarta tapi juga sampai keluar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Terus juga kayaknya didukung juga dengan fashion yang emang pada saat itu lebih movementnya tuh lebih ke modest gitu loh kan. Kalau lo lihat ya kan
di zaman-zaman kita waktu SMP SMA kan bajunya seksi-seksi banget tuh. Betul, ya karena gue bilang mungkin salah satu kiblatnya adalah ya band-band luar negeri, penyanyi-penyanyi. Bener gitu. Nah terus abis itu mulailah tuh konten-konten yang lebih ke modest, lebih tertutup, bahkan orang bule aja juga akhirnya pengen gitu loh pakai baju yang lebih sopan gitu. Jadi kayaknya emang momen itu tuh semua kayak apa ya, saling bersambut gitu ya. Bersambut gitu. Akhirnya dahsyat lah tuh si momennya itu. Pas banget aja ya gerakan. Pas banget. Semuanya tuh memang semua tentang momen sih. Jadi kayak Jenna Hara dan teman-temannya ini berarti bisa banget memanfaatkan momen. Lo ngeluarin koleksi, lo ngeluarin Jenna Hara itu sendiri tadi. Terus lo bikin bukan social movement supaya ya social movement. Ini social movement bener ya? Iya, karena pada akhirnya setelah gara-gara hijabers community itu, gue tuh sangat bangga ya dengan pergerakan dan juga impactnya. Sekarang lo lihat instansi bank, kepolisian, ABRI, udah banyak yang pakai hijab. Itu salah satunya kita loh yang support dan kita yang keren banget. Mendobrak gitu loh. Bahwa pakai hijab itu bukan berarti lo nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Bayangan orang soal menggunakan hijab itu adalah kaum minoritas yang hanya orang-orang yang di rumah aja, itu tuh sekarang udah enggak lagi. Karena sekarang teman-teman kita, lo juga udah pernah ya? Apa tuh? Ikut Fashion Week yang di luar? Pernah. Gimana? Waktu itu gue ikut yang sebenarnya lebih ke exhibition ya. Gue ikut. Itu gue pernah ikutan yang di Milan. Tuh. Terus gue pernah ikutan yang di Paris, tapi lebih ke exhibitionnya. Milan tahun berapa? Aduh, 2013 yuk. Makanya kan gue nggak, maaf ya saya mungkin Enggak. Udah jauh. Kalau dia bilang cuman exhibition, mohon maaf nih, Jenna Hara udah sampai sana. Itu tuh prestasi anak bangsa nggak sih? Tepuk tangan dong pemirsa, tepuk tangan. Keren banget dong. Itu tuh salah satu yang, dan itu juga sadar nggak sadar, salah satu yang bikin orang percaya nih, orang-orang yang tadinya menganggap ini adalah orang-orang minoritas, percaya bahwa di luar di Milan aja, nih fashion hijab aja disambut gitu. Masa iya di Indonesia dipojokin tetap gitu kan? Iya benar, apalagi kan maksudnya Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar harusnya bisa jadi ininya gitu loh, jadi tuan rumah. Bener nggak? Tuan rumah gitu. Oh di sana tuh Indonesia tuh yang kayak gitu-gitu tuh bukan sesuatu yang aneh, malah jadi kece. Dan lihatlah sekarang 2023, aku yakin banget banyak juga teman-teman muda, tua, berbagai usia melihat hijab tuh sebagai fashion. Sekarang ya kan, kita udah disambut di berbagai pagelaran dunia, New York Fashion Week, Paris, London ya kan, teman-teman kita udah ada yang sampai ke sana banyak gitu ya. Dan iya, kita juga turut bangga karena ya balik lagi yang mereka bawa itu bukan cuman nama Indonesia aja, tapi hijab sebagai muslimah itu juga kece banget buat aku. Benar. Apalagi kan ya gimana ya, kayak tadi deh kita ke mall, ke Pondok Indah Mall gitu. Lo bisa lihat kan brand hijab tuh banyak banget. Dulu mana ada gitu kan. Baju, serius deh. Iya kan? Dulu kalian juga pasti sama yang seumuran sama kita ya. Zaman dulu setiap lebaran kalau mau cari baju lebaran itu beneran hanya ada di musim lebaran, di era Ramadan doang tuh ada baju lebaran, bener nggak? Bener. Baju muslim tuh bener-bener keluarnya itu koleksi-koleksi itu hanya pas Ramadan aja. Kalau kita mau cari baju muslim itu tuh bener harus ke toko mana, di sudut mana, dan itu tuh kayak 1:10 toko gitu loh. Dan sekarang everywhere, ya kan? Temen-temen Ibu Jehan ini adalah orang-orang yang hebat-hebat banget, desainer, tapi terus tidak mengesampingkan bahwa aku muslimah. Dan sebagai muslimah, baju muslim ini juga bisa jadi fashion gitu. Karena banyak juga ya teman-teman kita yang membeli baju itu, dia pun belum berhijab, tapi dijadiin baju. Iya, yang dia pakai hari-hari atau baju lebaran sekalipun gitu. Benar, kan. makanya kayak tadi gue bilang kan, sebenarnya movement modest wear itu tuh ternyata it move juga ke orang-orang yang nggak berhijab gitu. Mereka ingin berpakaian lebih sopan, mereka ingin berpakaian lebih tertutup gitu kan. Dan itu udah jadi lifestyle, itu udah jadi tren dunia ya, gue nyebutnya ya, bukan tren di Indonesia aja. Keren banget. Makanya sekarang lo perhatiin ya, brand-brand hijab, mereka tuh bajunya bisa dipakai sama orang-orang yang nggak berhijab. Bahkan sekarang brand-brand yang tidak berhijab, mereka considering untuk membuat produk-produk yang lebih tertutup. Bener nggak? Bener. Ya kan? Bener juga. Gitu. Jadi akhirnya mereka melihat bahwa ini tuh nggak hanya sekedar
market gitu, tapi udah menjadi lifestyle. Bener nggak salah dia jadi desainer, punya brand Janahara tuh. Umi juga mau jadi desainer? Janganlah. Gua mau yang lain aja, gua mau motoran aja lah. Kan jangan. keren yuk. Iya. Janganlah. Aku biar jadi pengikut setianya aja, ya kan. Jadi dia pakai baju apa biar aku ikutin, tapi jangan collab. Wow, boleh, siapa tahu kan? Siapa tahu Janahara ngeluarin koleksi khusus untuk motoran. Ya, kan kita mau mulai kan? Mau mulai tuh, movementnya beda lagi nih. Kalau yang sekarang menggebrakan untuk mengajak semua untuk terbuka soal fashion muslimah itu keren gitu kan. Habis ini gebrakannya apalagi? Janahara. Tapi balik dulu ke Hijabers Community, itu ada berapa orang total? Dulu foundernya ada 30 orang. Mohon maaf? Banyak. Itu 30 orang founder apa sepak bola mau lawan tuh? 2 tim, banyak banget. Banyak banget, dan kita tuh dari background yang berbeda-beda. Oh, bukan temen satu geng, satu enggak, kita sebenarnya bukan satu geng pada awalnya itu tidak satu geng gitu. Jadi kenal, kenal gitu. Ajak jadinya kita kumpul. Kita bikinlah tuh si Hijabers Community gitu. Tapi kan semakin kesini kan ya, itu kan udah it's been 13 years gitu kan. Ini udah regenerasi gitu. Jangan-jangan waktu itu masih ada yang belum nikah juga. Iya benar ya. Ada yang belum nikah, ada yang rata-rata malah belum nikah. Belum nikah waktu itu kan. Iya, pada saat itu. 13 tahun lalu tuh kayaknya masih era-era kalian lagi menggebu-gebunya untuk benar. Aku mau ngapain, aku mau jadi siapa gitu ya. Gitu. Jadi pas banget ada di circle yang itu, satu misi juga, satu visi juga. Terciptalah Hijabers Community yang ternyata efeknya itu nggak cuma di seluruh Jakarta, tapi Indonesia bahkan sekarang sudah mendunia. Ini kece banget social movementnya, nggak main-main. Iya, nggak main-main. Karena gue merasa di momen itu lo bisa lihat deh perubahan yang drastis tuh terjadi banget di segala aspek. Tadi kan kita bicaranya dari sisi fashion gitu kan. Tapi bahkan ke industri kayak film, kayak musik. Lo lihat artis yang dulu nggak ada yang mau pakai jilbab, sekarang pada pakai jilbab. Bener kan gue? Bener. Kalau dilihat sekarang semua udah. Iya kan? Udah. Karena kan dulu orang berpikir, aduh gue kalau pakai jilbab jadi susah nih gue dapat peran misalnya. Bener. Nah, gue nih tadinya gue tuh kan news anchor. Gue akhirnya karena gue udah niat mantap mau pakai hijab, gue keluar. Karena waktu itu 2017 belum ada nih yang apa ya, news anchor tuh belum ada yang pakai hijab. Yaudah deh gue keluar karena gue mantep. Tahun kemudian ya, tahun 2018 mulai tuh. Tapi pasti awalnya dari sini gitu, bahwa ini udah biasa dan sekarang alhamdulillah nih teman-teman news anchor yang bahkan yang masih senior aku tapi masih di situ, dia sekarang udah berhijab dan emang nggak kenapa-napa. Iya, makanya ini tuh beneran impactnya segitu dahsyatnya sih, terutama di Indonesia ya, karena ya itu nggak hanya impact ke sosial aja gitu ya, tapi bahkan ya ke industri, bahkan ke bisnis, ke brand gitu. Nah, sekarang 2023 deh, udah mau habis lagi ya, tapi tinggal 2 bulan lagi nih. Kan di penghujung 2023 udah selesai nih ya kan. 2024 nih. Apa terserah deh, target kah atau social movement yang akan Janahara kejar di 2024 ke depan? Oke. Yang belum ya. Gini, gue tuh merasa dalam beberapa tahun terakhir ini ya of course lah ya, kita kan hidup, kita growing ya. Tuh. Kita growing menjadi manusia yang inginnya lebih baik, inginnya lebih bijak dan lebih dewasa gitu kan, lebih ingin meaningful ke orang banyak gitu kan. Ya gue ngerasa itu akhirnya impact ke cara gue berbisnis, cara gue berteman, cara gue sekarang memilih lifestyle gue. Kayak tiba-tiba gue jadi seneng banget olahraga yuk. Itu salah satu yang belum gitu aku lupa lagi nanya. Oke, lanjut dulu deh. Terus gue maksudnya gue jadi suka makan makanan yang sehat gitu kan. Ya ini sekali-kali aja ya. Ini jajan. Ini sehat loh yuk. Sehat bersih tapi ya jajan. Ini kan ada sayurnya, Bu. Ada sayur, betul. Tapi ada kacangnya. Ada kacangnya digoreng. Gak apa-apa, jangan bermusuhan dengan makanan. Betul. Karena makanan itu tetap ada manfaatnya, walaupun digoreng tetap ada manfaatnya. Jadi kalau mau diet tuh jangan stres karena harus makan yang rebusan, harus makan yang ini. Enggak. Bersahabatlah dengan makanan karena pasti ada manfaatnya. Yang happy yang belakang nih, yang badannya tebal-tebal nih. Ya kan? Gitu kan. Keren banget. Oke,
Oke, lanjut lagi. Terus habis itu nggak merubah diri jadi jauh lebih hidup lebih sehat, olahraga. Oke, Terus gimana gue apa ya? Tadi kan berteman, memperlakukan diri gue sebagai anak ke orang tua, gue sebagai orang tua ke anak, betul. gue sebagai adik abang dan kakak gue sebagai kakak dari adik-adik gue gitu. Jadi gue ngerasa tahun ini tuh banyak banget yang mengubah gue gitu. Dari perjalanan, gue bisa nyebut mungkin kayak spiritual journey gue sih gitu. Dan gue ngerasa 2024 sih hopefully gitu ya, gue bisa jadi orang yang lebih baik. Gue pengen lebih bersadar kali ya, lebih mindful, lebih present gitu dengan apa yang gue punya. Gue lebih grateful dengan apa yang udah gue jalanin gitu. Gue kayak sekarang orangnya udah gak terlalu muluk-muluk sih yuk. So gue berpikir gini, kita kan umur udah 38 ya. Iya, dia baru kemarin nih ngomong. Gue tuh kalau udah di atas apa lu bilang kemarin waktu kita ketemu? Gue kalau di atas maghrib tuh udah males pengen berhenti. Iya, udah di rumah itu nggak gue banget gitu loh. Ya kan? Sampai lu cerita mamanya dia sampai bertanya, di rumah aja? Iya, di rumah aja gitu. Sampai gue tuh beneran kayak nggak tahu ya, karena gue ngerasa hidup gue itu dari gue kecil ya. Ini bukannya gue ya. Gue tuh udah ngerasa dari kecil gue tuh udah jadi spotlight karena bokap nyokap gue. Iya. Gue tuh udah terbiasa dengan kamera dari gue kecil. Bukan sama mual tapi itu bukan gue nyombong gitu beneran. Iya. Sampai gue tuh enak sendiri sebenarnya. Sampai waktu pas gue bikin brand tuh gue sampai mikir gini, emang gue harus banget ya di depan kamera gitu. Harus banget nih nge-represent brand gue dengan persona gue gitu. Karena tuh gue sebenarnya pada dasarnya orangnya lumayan introvert gitu. Lumayan gak suka di depan kamera ngobrol tuh, gue nggak suka ternyata. Oh iya? Iya. Dan itu gue baru menyadari kayak beberapa tahun terakhir ini gitu. Sementara sepengetahuan aku, sepekenalan apa sih? Sekenalnya aku sama Jehan. Yang aku tahu dia ini anak gaul banget gitu loh. Hah? Iya kan? Maksudnya kayak rame banget gitu kan. Tapi ternyata gue tuh enggak yuk. Ternyata tuh gue menyadari. Karena lo udah menikmati itu sejak lo belum waktunya lah ibarat ya, dari lo kecil banget aja lo udah kecil tuh gue udah biasa gitu dengan kehidupan itu gitu ya. Kayak contoh deh kayak nyokap gue gitu ya. Nyokap gue dari kecil kerjaannya bolak-balik pergi ke luar kota, ke luar negeri, fashion show. Gue bahkan dari kecil gue udah jadi model nyokap gue gitu kan. Kalau nyokap gue fashion show, terus bokap gue nyanyi gitu kan. Gue pernah jadi model iklan dari gue kecil, gue pernah jadi model video klip. Gue tuh udah kayak juga lo model iklan kan dulu tuh kecil ya kan? Iya, jadi gue tuh kayak I've been there gitu loh, been there done that gitu. Jadi gue kayak oke, ini tuh kehidupan ini menyenangkan gitu. Maksudnya kehidupan yang ya siapa sih orang yang nggak seneng dilihat orang gitu kan? Dan bisa jadi berkat itu juga lo bisa jadi lo yang sekarang. Iya gitu, dikagumi orang tuh kan sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi gue akhirnya memilih untuk apa ya yang gue mau nih gitu. Sampai akhirnya gue mencoba look back lagi ke hidup gue. Oh ternyata bukan itu sih purpose gue gitu. Maksudnya gue nggak bukannya gue nggak grateful dengan hidup gue ya. Sekarang gue tuh grateful banget gitu. Orang mengenal gue sebagai Jenna Hara, orang mengenal gue sebagai fashion designer, orang mengenal gue sebagai founder Hijabers Community, orang mengenal gue temenan sama lo gitu kan, yuk kita ada di satu komunitas yang sama gitu kan. Bener. Tapi ternyata gue sometimes juga pengen jadi Jehan yang biasa aja gitu, yang menikmati hidup. Ya kayak gini kan, ini kan menyenangkan ya. Menyenangkan banget. Makan di pinggir jalan, nongkrong gitu kan, walaupun kelihatannya kita lagi syuting, tapi sebenarnya ini bener-bener kita nyantai ngobrol. Ini tuh kalau nggak ada kamera ya kayak gini lah yang diharapkan, bahwa kita bisa tiba-tiba makan itu yuk, belok, tinggal belok. Iya gitu loh, kayak life is about collecting moments kan. Sometimes tuh orang selalu berpikir tuh momentsnya gue tuh harus jadi ini, gue harus jadi itu. Padahal sebenarnya ini nih namanya hidup. Ada momennya lo pengen menggebu-gebu itu udah ada momennya udah dijalanin dan alhamdulillah untuk itu ya kan. Iya alhamdulillah untuk itu. Gue percaya setiap orang tuh punya momennya untuk menjadi best version of their life. Ya kan ada banget ya kan. Tapi sometimes orang tuh suka lupa bahwa untuk mencapai ke sana ada momen-momen seperti ini yang harus di-appreciate. Kadang-kadang nggak kelihatan. Dan kadang-kadang orang tuh suka mikirnya, duh kenapa sih kok kayak susah banget sih hidup gue gitu. Padahal sebenarnya susahnya itu dibikin sendiri.
Iya kan, dibikin sendiri. Dan sebenarnya itu caranya Tuhan untuk nunjukin bahwa hidup lo itu nggak tiba-tiba langsung naik, tapi perlu step satu-satu gitu. Pelan-pelan. Yang nikmatin ujung-ujungnya aja. kita tuh diajakin untuk udah deh bersyukur aja gitu. Pelan-pelan aja, nikmatin aja semua prosesnya. Kalau ada momen kayak gini, manfaatin, nikmatin. Iya, manfaatin dan nikmatin kan? gitu. Semua dijadikan pelajaran. Itu dia. Aduh, senang banget hari ini gue ngobrol sama Jahan. Ngobrol nggak sekedar ngobrol. Jarang kan lo lihat gue sebijak Terus ini. terang, beneran. Gue biasanya gue baru kenal dan dekat sama Jahan itu baru beberapa tahun terakhir, terutama sejak pakai hijab ya kan. Jadi kayak gue masuk di dunia dia itu. Gak nyangka Ya aja kan? gitu Biasanya kan gue selalu error ya. Iya, dia nih yang makanya kalau tadi dia bilang introvert tuh, mohon maaf nih kan aku jadi gimana ya, orang dia nyablak banget ya kan. Terus dia ini salah satu yang bikin rame. Kalau kita ada grup kebetulan ya, kita ada grup dan dia ini selalu salah satu yang bikin grup itu rame, hidup. Itu tuh dia itu. Terus kalau dibilang introvert, mohon maaf, gimana nih? Apakah Anda sedang acting atau gimana? Gitu. Tapi kan ya, itu lagi ketika kita ada di zona yang kita rasa nyaman, kita jadi diri kita sendiri. Ya Benar, kan? Mau itu introvert atau extrovert atau apapun lah namanya itu, selama kita nyaman ada di situ, kita akan jadi diri kita sendiri. Termasuk yang Jahan bilang tadi di awal, karena aku udah tahu aku passionnya ada di fashion designer. Jadi untuk ngejalanin itu, mau itu harus di hold dulu 5 tahun, 6 tahun awal, ya karena aku udah siap, aku tinggal matangin aja, ketika ngejalaninnya udah aja ngalir, kayak gitu, ya kan? Dengan lo, apa ya, kalau orang bilang mau ngelawan arus juga enggak, lo berdiri sendiri aja, arusnya lagi ke sana, ya kalau lo mau di sini aja, dan lo pede, lo percaya, dan lihatlah, jadilah, tetaplah jadi Janahara yang sekarang. Tepuk tangan dulu, kece banget. Makasih banyak ya, Mak. Dengan berkat sosial movement lo, berkat prinsip yang udah lo ambil dari kecil bahwa just be yourself itu nggak akan merugikan juga, bahkan bisa jadi berhasil juga. Itu tuh gue harap sih dari obrolan ini, dari semua yang nonton bisa jadi inspirasi, dan bahwa kita tuh harus percaya aja dari diri sendiri. Nggak perlu kita tuh melulu harus ikut arus ya. Jadi akhirnya gue kayak ngerasa, oh iya, percaya deh, life happens for you lah. Iya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba aku gagal. Oke, aku mau healing. Ya, healing tuh sebenarnya nggak perlu ke Bali ya. Lu di sini aja nih healing. Ini healingnya kita nih. Ini healingnya kita adalah duduk di bawah pohon sambil makan batagor yang nikmat. Ini juga healing gitu. Janahara, terima kasih banyak untuk waktunya. Keren banget, tepuk tangan sekali lagi untuk Janahara. Oke, sekarang kita mau, belum selesai loh, Bo. Oh, ini belum selesai? Belum. Sekarang kita mau ngobrol soal Pak RT yang ada di rumah lo. Hah? Enggak dong. Enggak Siapa dong. tuh? Enggak ada. Saya dia nggak kenal lagi Pak RT. Bohong lu. Kan jadi sama-sama ini. Sebelum kita sudahi mainnya kita hari ini, gue pengen main games. Seru-seruan aja, kecil-kecilan aja. Ya kan? Minum dulu boleh kali ya, seret ya Allah. Tuh ada ibu-ibu tuh lagi nongkrong. Mau nggak ya digangguin? Mau nggak ya diganggu? Boleh, kita gangguin yuk. Aduh, permisi dulu. Batagor kita belum habis, jangan lupa makan ya. Bantuin kita boleh nggak? 2 orang aja, siapa aja? Nama Dewi. Ini nama Dewi. Ya udah, kita kesana ya, kita kesana yuk. Oke, lihat Mbak. Siapa Mbak? Mbak, kita kenalan dulu. Namanya Mbak Merlin. Mbak Merlin pasangannya sama Janahara. Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi pasangan sama aku ya. Aku namanya Ayu. Oke. Aku namanya Janahara ya, Mbak. Kita akan main games seputar fashion. Yang pertanyaannya akan dari dia. Silahkan, aku juga nggak tahu Mbak beneran. Oh, mungkin dikasih tauin dulu aja kalau menang. Oh iya, nanti menang dapat duit, alhamdulillah. Dapat duit, ntar duitnya buat Mbak. Potongnya nanti dibayarin. Lumayan kan ya. Kesel ibu-ibunya. Tuh kan. Oh iya. Nilai 50.000. Wah, ditraktir Bu, tenang aja Bu. Tapi kalau misalnya grup A grup yang nggak bisa jawab, yang belakang bisa jawab, Buat kita. adanya ke situ. wah, ini mah Tapi beneran. tidak boleh menjawab dulu ya. Oke, angkat tangan dulu ya. Oke, satu sip. tim masing-masing hanya boleh sekali mencari Google. Oh, boleh googling. Mbak, kita siapin Mbak. Mohon maaf. Tapi mohon maaf ya kalau saya nggak bisa jawab ya demi Allah. Jawab, Pak. Bener nggak ngerti. Minta maaf di awal ya kan. Oke. Siap? Oke. Hanya ada satu kesempatan googling ya. Oke, terus ntar kalau mau Boleh angkat mau dulu ini apa apa? googling Angkat dulu? tangan. Tim A, tim B. Kalau misalnya nggak bisa jawab, aku googling gitu. Aku googling. Oh, berarti sekali. angkat Satu tangan. tim sekali kesempatan googling. Oh, macam phone a friend ala-ala ya kan. Oke. Kita coba ya. Oke, kita coba.
Standby ya. Standby. Siap. Standby ibu-ibu. Lumayan. Ini B ya. Jihan A, Umi B. Iya, Ya. oke. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Utara? Ayo. Itu nggak boleh googling dulu. Oh, nggak boleh googling. Aku tahu. Nggak boleh ya? Begini. Lo tau apa? Iya, lo tau apa? Tahu nggak lo? Gue nggak tahu. Angkat tangan doang lagi semangatnya jauh. Googling. Googling Boleh, kan? kalau pilihan googling itu. Oh, pilihan. Satu kali doang kesempatannya. Baju bodoh. Ibunya tahu nggak? Salah. Ya mau jawab itu sih baju bodoh. Bukan baju bodoh itu kebetulan Sulawesi Selatan. Apa sih? Utara. Kagak apa lagi? Googling. Googling Googling ya. Googling. Baju adat. Googlingnya habis ya. Iya udah nggak ada. Baju karai. Baju karai dan Dan? wuyang. Tapi kalau langsung lagi duitnya. Oh gitu. Ada berapa pertanyaan? Tenang, ini duitnya bebas pajak, jadi aman, ya kan? Nggak dipotong pajak kok. Pertanyaan kedua. Tar dulu nanya, tadi kan gue nge-googling, belum dipakai dong, kan belum berhasil. Iya, boleh sekali. Oh, jadi cuma sekali doang. Sekali doang. Habis itu udah. Udah kita. Nih anak-anak boleh di-mute dulu nggak? Oh nggak boleh ya? Pertanyaan kedua. Apakah aku adalah hiasan kepala yang dipakai oleh pengantin asal Lampung? Aduh, gue nggak ngerti yang begini-begini ya Allah. Googling yuk, googling. Oke. Pasti gue dapat karena googling. Apa sih baju adat? Susah dong lu. Aduh, itu pengetahuan umum. Mahkota Lampung gitu ya? Ini nggak fashion, ini pengetahuan umum nih. Siger Lampung. Siger. Kalau kagak googling. Lu kalau nggak bisa jawab, Oke. pertanyaannya Gampang dong. Gampang. Apa nama motif batik yang hanya boleh digunakan oleh Sultan Jogja? aku pernah pakai. Parang. Tahu deh. Boleh 50.000. Bener. Gue salah nyebut lagi parang. Alhamdulillah buat nanti makan batagor lagi. Ibunya udah jawab gitu. Kan dia tim aku. Satu tim. Jangan susah-susah dong, pertanyaan contohnya yang gampang-gampang aja, kayak misalnya berapa jumlah Gampang. iya, kalau nggak yang kalau fashion misalnya berapa jumlah kancing baju Pak Jokowi. Waduh. Lebih bingung lagi. Iya, maaf. Lanjut. Oke. Jangan Pertanyaan keempat. Apakah aku berupa sehelai kain yang dipakai di acara adat Batak? Ulas. Kain ini gua nih, wah kacau mbak. Pertanyaan terakhir. Hai, habis ini banyak nggak makan di sini, dia naik ke PIM makannya di restoran langsung. Pertanyaan terakhir ya. Oke, terakhir. Bu, siap Bu, angkat tangan. Mana yang bukan merupakan warisan budaya yang diakui UNESCO? A. Batik. B. Kebaya. C. Noken. Batik. Batik itu. Noken. Salah. Salah, Bu, di belakang. Kebaya. Maksudnya mau kebaya ya. Alhamdulillah tuh es podeng kebayar. Balik modal es podengnya ya Allah. Udah nih. Ibu-ibu makasih banyak. Makasih ya, Bu. Udah digangguin. Oh, kita foto dulu. Let's go. Fotoin dulu. Let's go. Pertanyaan menjebak. Kita kerja di Pondok Indah tahu. Iya Allah. Yeay. Terima kasih ya. Maaf diganggu makannya, selamat makan. Terima kasih. Masya Allah. Monggo dilanjut ya. Sampai ketemu lagi. Tuh. Aduh, seru juga ternyata ya. Gua ngos-ngosan, kagak ada, kita dapat selembar-selembar juga ya Allah. Oke, selesai sudah ngobrol-ngobrol sama Jehan hari ini, seru banget, seru nggak? Lumayan lah ya. Terima kasih seru. banyak loh. Thank you ya, Yu, udah. Makasih banyak waktunya. Makasih gue. banyak insight-insightnya untuk kita semua hari ini. Semoga manfaat ya obrolan kita hari ini. Amin, amin. Jadi gimana nih?
Jadi mau motoran gak nih? Temenin gue motoran Kayaknya nggak? seru ya. Seru ya? Kayak setelah ini kayak gue beli motor deh yuk. Oke, dia beli motor-motoran, saya jadi sekolah fashion designer. Loh, tuker profesi judulnya. Nggak tuker kehidupan kan? Iya. Oh, jangan dong. Nggak apa-apa sih, sama-sama 3 juga kok. Jan, makasih banyak. Sukses selalu, ditunggu selalu Amin, karya-karyanya. Ya kan, buat teman-teman yang belum punya koleksinya Jehan, please langsung cek aja di websitenya. Kalau lagi di Jakarta, mampir ke store-storenya ya kan, bisa ngeliat langsung bajunya. Salah satu yang aku pakai, yang Jehan pakai juga. Ini koleksinya semuanya ada di sana ya kan. Terus kapan nih koleksi barunya? Koleksi baru sih kita setiap bulan tuh ngeluarin yuk. Setiap bulan kita keluarin. Anda bisa pakai baju koleksi desainer. Itu siapa yang nggak pengen? Keren banget gitu. Iya, jadi karena setiap bulan ngeluarin, jadi emang selalu banyak tuh koleksi barunya. Pilihannya banyak gitu. Ready to wear, apa istilahnya, streetwear juga. Nggak streetwear sih. Streetwear Ready apa to sih? wear. Streetwear tuh baju yang suka dipakai di ya kita kan di jalanan juga Kita sih ya. jalan gitu. Ya pokoknya baju yang bisa dipakai jalan-jalan deh. Baju yang ready to wear deh, nyaman banget. Aku udah nyobain, udah pakai, udah pelanggan tetap ya kan. Dan apalagi ya aku bilang ya, sukses dengan movement-movement yang emang lo rencanakan. Amin. Semuanya pokoknya sukses selalu untuk Janahara. Terima Thank kasih banyak you, untuk waktunya. terima kasih. Jangan lupa juga teman-teman Santorini untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dah.